Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun sahabat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Arsallahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Sahabat One Misteri dimanapun Anda berada, kita berjumpa lagi di acara One Misteri. Tapi di malam ini Abah beserta tim Kang Adik dan tim yang lain tidak melakukan penelusuran, dan Abah di malam ini akan coba memberikan dan permintaan sahabat semua yang request kegunaan bawang putih dan bawang merah termasuk garam. Kegunaan bawang putih dan bawang merah sahabat, itu energi emang bisa mengusir, ya kalau dibilang ya Kang Adik, mengusir makhluk-makhluk gaib yang negatif. Sepertinya apa bah yang negatif itu? Sepertinya kena gangguan dan makhluk-makhluk yang mengganggu diri kita pribadi. Dan Abah di malam ini akan coba memberikan suatu kalimat untuk mengisi kegunaan bawang putih dan bawang merah, dikarenakan ini harus ada kalimat-kalimatnya sahabat, walaupun ini bisa mengusir energi makhluk gaib. Mungkin bisa di kamera. Nah ini sahabat, bawang putih ini bisa mengusir energi-energi yang mengganggu diri kita pribadi, atau ya disebutkan di tempat-tempat rumah yang kosong karena dia udah lama. Dan Abah akan coba untuk memberi pengalaman, dan secara pribadi Abah akan memberikan kalimat untuk sahabat semua secara untuk pengobatan. Dan disitu ada yang komen meminta, bah katanya coba minta kalimat untuk pengobatan orang-orang sakit. Dan di sini Abah akan memberikan tujuan kalimat melalui untuk mengusir kekuatan energi yang negatif sahabat. Ibaratnya orang yang kena guna-guna dan macam-macam lah Kang Adi. Dan bawang putih, garam, dan bawang merah ini sahabat merupakan bisa untuk mengusir. Bah katanya mungkin kan Kang Adi ya, ada kalimat dari ayat-ayat suci Al-Quran. Itu kan lebih afdol, emang iya sahabat. Kalau dari ayat-ayat suci Al-Quran emang Abah bukan ustadz sahabat, bukan, cuman pengalaman aja. Karena kan manusia mencari pengalaman tidak mungkin ngasih tahu ya Kang Adi. Cuman Abah sedikit pengalaman untuk sahabat semua, biar tahu antara lantunan-lantunan ayat-ayat suci Al-Quran dan energi seperti dari bawang putih, garam, dan bawang merah. Ini ada perbedaan Kang Adi. Gimana bah cara menggunakannya bah? Ya sebelumnya Abah berlanjut, sahabat jangan lupa like, komen, ya, dan subscribe. Jangan lupa di share ke teman atau kerabat terdekat. Dan untuk sahabat yang jauh, yang
pernah melajari kalimat-kalimat dari Abah. Mudah-mudahan tercapai dan gunakanlah sebaik-baiknya, dikarenakan Abah juga bukan banyak sahabat, cuman pengalaman. Berbagi ilmu itu ibaratnya kata orang tua, dan amalan-amalan itu harus kita amalkan juga Kang Adi, dikarenakan kalau yang percaya Abah, kalau yang tidak ya tidak apa-apa ya. Seperti Imang kalau masalah energi bawang putih, bawang merah, ini tergantung diri kita pribadi dan kepercayaan masing-masing Kang Adi. Cuman energi-energi ini bisa mengusir secara malisir ya, bisa dibilang untuk malisir rumah atau diri pribadi. Tapi tetap sahabat, walaupun ini kegunaannya ada kekuatan bisa mengusir, tetap kita harus percaya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikarenakan Sang Pencipta yang punya segala-galanya. Dan Abah juga ini ada kalimahnya. Dan untuk sahabat yang pengen melajari untuk mengobati orang lain melalui seperti ini ya, menelisir seperti bawang putih. Gimana nggunainnya? Ini cara ngegunakannya Kang Adi, nanti Abah ya akan lantunkan dulu ini kalimat-kalimatnya sahabat. Ini harus ada kalimatnya biar lebih Abdol ya, biar lebih abdol, dan kepercayaan kita tetap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Sang Pencipta lah. Manusia meminta jangan ke pohon, jangan ke gunung, jangan ke mbah, tapi tetap iya, dikarenakan kalau kita ini artinya bawang putih dan mintanya ke mbah, kepercayaan orang itu udah melempar. Karena kan mbah juga diberi walaupun di alam gaibnya bagaimana keadaannya, tetap dari Sang Pencipta Kang Adi. Maka untuk manusia semua, kita jangan salah permintaan, tetap permohonan kita harus sama Sang Pencipta. Dan di malam ini Abah akan memberikan kalimat untuk energi, mengisi kekuatan bawang putih ini dengan kalimat, dan untuk mengobati ini apa, untuk sahabat semua. Bila mana yang berminat silakan bisa dicatat atau direkam. Bila mana yang kurang suka tidak apa-apa ya, abaikan aja, dikarenakan ini Abah memberi, hanya memberi, mudah-mudahan bermanfaat. Dikarenakan memberi ini Abah tidak memaksa gitu. Bukan tidak memaksa Kang Adi, jadi Abah tidak mengajukan harus. Ini yang mau silakan, yang berminat ya. Bila mana ada yang minat mengamalkannya dan untuk menolong orang banyak, dikarenakan sahabat Abah juga ya Abah andai kan suka menolong Bah. Kalau dibilang Abah juga suka sahabat, cuman yalah nggak seperti orang-orang yang udah ilmunya mapan tinggi mengobati. Suka ada lah yang datang ke rumah Abah minta pertolongan dan seperti ya macam-macam, dan mungkin yang telah ditolong sama Abah juga mungkin bisa nonton. Dan Abah ini real, tidak ada adeg atau karangan, dan kalimat ini mudah-mudahan yang Abah akan berikan bisa mengelolanya dan tercapai dan bisa mengamalkannya. Bagaimana Bah kalimatnya? Dan ini sahabat kalimatnya ya, bacakan dulu, ntar Abah ini akan dipraktekkan cara-caranya untuk mengobati orang yang sakit. Sebelum kita ini kan air sahabat nih, mengobati orang yang sakit ini digeprek dulu ya. Kalau ada ya pakai apa, pokoknya ini digeprek, kayak ini digeprek, dimasukkan ke air dan garam dimasukkan, ntar juga dipraktikkan. Dan untuk selanjutnya mungkin Abah akan memberikan kalimatnya. Mungkin untuk sahabat semua bisa merekam, mencoba ya Pak. Ya, atau mau ditulis silakan. Dan ikutilah kata-kata dari Abah.
Kalau yang berminat bisa ditulis di buku atau di HP. Ini sahabat kalimanya bisa untuk sahabat direkam atau ditulis. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat, itu 11 kali. Bagaimana caranya coba 11 kali? Mengatakan bismillah 11 kali, kalau mampu satu napas. Ibaratnya begini sahabat ya, biar jelas, biar real, biar tidak jadi penasaran. Seudahnya Abah bikin video nantinya kok gak ngerti ini bagaimana. Nah begini caranya. Kalau pertama mengatakan bismillah 11 itu ya, intinya tuh Bismillahirrahmanirrahim. 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 Nah itu kalau bisa satu napas. Tapi kalau nggak kuat bisa mengatakan 5 kali dilepas lalu sambungkan lagi, yang penting 11 kali sambil tahan napas gitu. Iya, itu kan harus ada energi Kang Edi. Jadi biar jelas kita lanjut dulu semua ya sahabat ya, biar tidak jadi tanggung Abah memberikan kalimanya. Ini kalimanya semua dengar. Pertama ucapkan, mungkin kita kalau sebagian umat Islam yang melajari katakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad dan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Nah dari situ kita langsung permintaan ke Sang Pencipta, bisa dikatakan inti dari bismillah. Bismillah yang Abah katakan tadi 11 kali tahan nafas, lalu Al-Fatihah sebanyak 7 kali, itu sama tahan nafas. Kalau tidak kuat lantunkan Al-Fatihah mau sekali, tidak kuat lepas, tahan lagi, lepas, boleh, yang penting 7 kali. Lalu di situ ada kalimat lagi, wa mahyaya wa mahmati lillahi rojiun kun payakun Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar. Nah sesudah itu semua dari atas ke bawah membacakan itu yang tadi Abah. Caranya ini, caranya sahabat diambil, digeprek ya, ini bawang putih, bawang merah, dan ini garam. Masukkan ini air sahabat, air ini masukkan, tapi digeprek dulu Bang Adi, digeprek kalau ada gitu ya, jadi iya tutup gitu kalau bahasa Sunda, ditutup. Nah ini dimasukkan ke air, lalu kalimat yang tadi itu kita bacakan di sini ya sahabat, bacakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Lepas napas, kalau kuat 11 kali, kalau tidak bisa diulang 5 kali bismillah, tahan, lepas, sambungkan lagi, yang penting 11, lalu nyambung ke Al-Fatihah 7 kali sahabat, 7 kali Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Enggak kuat, lepas, lalu tahan lagi, yang penting 7 kali, dan terakhir wa mahyaya wa mamati lillahi rojiun kun payakun. Wa mahyaya wa mamati Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar kun payakun. Maaf tadi apa salah berkata. Nah itu lalu tiupkan, dan secara ini energi ini bisa
apa kalau di rumah kosong apa sih kalau di air di emerat gitu. ya di emerat kalau orang sakit sahabat ini airnya bisa kita usapkan dan Semua tubuh gitu Pak. ya semua tubuh di kalau ibaratnya di perut atau di kaki sahabat ini bisa dialurkan tapi jangan dibulak-balik kalau Satu mau jalan mengobati. gitu Pak. Ya jadi ke bawah dan katakan dalam hati mengatakan takbir Allahu Akbar, tahan napas sambil diusap. Oh, Ya ibaratnya tangan mau di kepala. Dan bedanya bagaimana bah? Kalau rumah Pak, Ya kalau rumah ya sama Kang Adi, ditabur. Kalau ini garam masukkan, bawang putih masukkan, bawang merah masukkan, dikarenakan energi ini bisa mengusir dan untuk memperkuatnya. Dan kalimat tadi sahabat itu secara untuk membantu kepercayaan kita sama Sang Pencipta jadi lebih kuat, dan kita jangan meminta yang lain-lain lah kepada atau mbak atau eyang, jangan. Jadi kita meminta sama Sang Pencipta dikarenakan kalimat bismillah itu sahabat merupakan lantunan kalimat semua orang untuk melakukan pelaksanaan apapun. Kalimat itu yang jadi kunci utama dikarenakan di situ udah jelas mengatakan, bahkan arti bismillah mungkin yang tahu artinya bismillah itu apa, yang artinya apa itu apa, dan yang artinya wa mahyaya wa mahmati Allahu Akbar kun fayakun. Kalau kita punya keyakinan sama Sang Pencipta, insya Allah namanya kun fayakun itu pasti akan terjadi. Tapi ini ada syaratnya selama itu sahabat. Bagaimana Mbak? ini ayat yang barusan Pak, kalimat yang barusan di puasa. Iya justru itu Abah akan coba untuk menjelaskan supaya tahu. Nah kalimat ini sahabat harus puasa 1 hari. 1 hari. Dari jam berapa ke jam berapa? Kalau puasa ini Kang Adi ya beda sama puasa wajib di bulan Ramadan ya, dikarenakan ini sunat. Jadi ini melaksanakannya dari jam 5 sore titiknya jam 6 selesai. Udah jangan, kalau yang suka rokok jangan merokok. Jadi dari malam pagi ntar ketemu adzan maghrib mungkin kita selesai. Jadi puasanya sahabat 1 hari 1 malam mungkin itu ya Kang Adit. Hari apa itu tuh? Ya itu tergantung karena ini tidak ditentukan hari apa tergantung niat kita udah kuat. Hari apa juga bisa. Puasa 1 hari dan wiridnya itu 820 dibagi 2 sahabat. Bagi 2 bagaimana Mbak? Mulai kita puasa itu kan sore. Ya, nah, ntar kalau udah sholat isya sahabat, setelah kita wirid biasa udah sembahyang, langsung kita melaksanakan wirid, yaitu tujuan di sini berapa bah? 410. Nah di subuhnya setelah kita sembahyang itu melakukan ya setelah wirid sembahyang Kang Adi lalu melakukan juga wirid, yaitu untuk kalimat yang udah diwirid isanya, yaitu yang kedua berapa bah? Sama 410. Jadi jumlahnya itu sahabat 820. Nah sesudah itu selama kita udah beres, cuman ada Abah nitip dikarenakan Abah juga sahabat menolong, maaf bukan Abah bisa enggak kalimat ini Abah juga sama menggunakan, dikarenakan Abah yakin bahkan kekuatan ayat-ayat Al-Quran, walaupun memang energi ini yang percaya ya Kang Adi, sahabat ini punya kemampuan untuk mengusir, dikarenakan bedanya antara pelantun ayat Al-Quran dan ini ada bedanya bah, mungkin untuk pengalaman ada Abah ya, mungkin ini ada perbedaan sahabat, biar jelas tujuannya bagaimana gitu kan. Kalau
andaikan Kalau yang kesurupan gitu. ya bisa jadi langsung kalimah, energi kalimah itu kalau terasanya sama gaib sahabat itu gemerang, disebutkan panas. Kalau baca ayat kursi gitu Pak. Ya pokoknya ayat-ayat surat mau Al-Falaq, surat Anas, ayat 15, ayat kursi dan sebagainya. Itu kalau kena sama gaib itu energinya panas, Kang Adi. Kayak Iya. yang nantang gitu Pak. Atau gimana? Bukan menantang, maka kalau panas berarti dia kesakitan. Oh. Jadi untuk sahabat semua, nah bah kalau ini sama gaib panas, kalau ini enggak sahabat. Loh, enggak. Kalau ini enggak, kalau ini mempunyai bisa disebutnya mengusir, menalisir. Cara halus mungkin ya Pak. Ya, ibaratnya gini. Seperti Abah lah, jangan orang lain ya yang bicarakan. Abah ibaratnya takut sama kodok kecil. Iya. Walaupun sebisanya Abah lagi fokus, kalau ditakuti sama yang udah paling takut itu dikasih yakin itu membaca apapun nggak bakalan fokus, dikarenakan binatang itu paling ditakuti. Iya. Walaupun sesakti orang manapun, beratnya takut sama ulet. Kalau dikasih ke depan dilempar, kemungkinan dia nggak bakal fokus. Nah, di alam gaib juga kemungkinan untuk dia ini semua benda-benda ini, sahabat ya, dia ini takut, maka benda-benda ini bisa untuk menalisir orang-orang yang kena penyakit gangguan, ya seperti guna-guna energi negatif ya. Dan ini bisa nalisirnya seperti kena air dimasukkan, dan sebelum dibasuhkan kalimah tadi dibacakan dulu. Kalau kita udah selesai puasanya, lah kok dipuasain kan itu kalimah Allah. Nah dari Abah akan menjelaskan sahabat, kita puasa bukan berarti kita menguasai kalimah. Loh, apa Bah? Jadi kita puasa melakukan membersih diri kita pribadi untuk meminta sama Sang Pencipta biar dikasih mujizat. Ibaratnya kita mau diberi tuntunan apa, kalau kita permintaan kita kan harus membersihkan diri kita pribadi. Nah puasa itu dari nafsunya, dari segalanya lah kita harus dikosongkan. Jadi bukan berarti puasa itu tidak jadi meminta sama Sang Pencipta biar diberi kalimat yang akan dibacakan, diberi kekuatan Kang Aldi. Jadi tujuannya ke sana, maupun dari para ulama, para wali. Kalau tirakat mungkin itu juga tetap dilakukan oleh beliau para wali gitu Kang Adi. Jadi harus melakukan tirakat lah. Ini puasanya 1 hari sahabat ya, dan wiridnya 820, wiridnya Isya 410, subuh 410. Jadi koleksi hitungannya 820. Dan kalimat yang tadi balik lagi, Bismillah 11 kali, tahan nafas kalau kuat. Kalau tidak boleh mau 5 kali Bismillah, lepas lalu sambung, yang penting 11. Kedua Al-Fatihahnya 7 kali juga. Kalau lagi membaca kalimahnya selagi wirid, napasnya itu ditahan, kalau tidak kuat lepas. Dan tidak mungkin Kang Adi kalau Al-Fatihah 7 kita ya terkecuali lah yang udah punya ilmu teknik, nggak tahu. Abah juga tidak kuat sahabat kalau Al-Fatihah 7 kali napas itu mungkin tidak kuat Kang Adi. Dan lalu kalimat terakhir yaitu, maka kalimatnya coba ini Abah dari atas ya. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim 11 kali. Lalu yang kedua Al-Fatihah itu 7 kali. Al-Fatihah alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Lalu sambungkan
ke kalimat terakhir untuk melumpuhkan energi gaib yang ada di maupun di orang maupun ada di rumah, yaitu wa mahyaya wa mamati Allahu akbar kun fayakun. Dan itu dibacanya cukup 3 kali di bawah untuk wiridnya. Jadi wiridnya itu bagaimana? Dari 400 itu Isya 410, 410 dan subuh 410, jadi jumlahnya 820. Maksimalnya bila mana tercapai, gunakanlah sebaik-baiknya. Kita kalau menolong, dari Abah nitip jangan ada pamrih gitu kalau menolong. Ya, jangan ada pamrih dan jangan, apalagi kalau ditarget. Boleh kita dikasih dari itu udah rezekinya, tapi berapa aja, yang penting kita jangan menargetan, dikarenakan menolong walaupun kita tidak dikasih apapun, kita harus ikhlas, harus ridho, dikarenakan kalau orang suka menolong itu banyak tantangannya, banyak rintangannya. Dan untuk sahabat semua dimanapun Anda berada, kalimat ini tidak hanya untuk mengobati orang sakit dari gangguan apapun, dan ini bisa melumpuhkan kalau kita mau diserang, ya disebutkanlah makhluk halus ya Kang Adi, dan orang-orang yang mempunyai ilmu jarak jauh untuk mengganggu, dan kita nanti akan bisa merasakannya. Nah, bila mana kalau udah tercapai, nah setelah kita puasa, jangan lupa sahabat, walaupun udah dipuasain dari pribadi, jangan lupa setiap mau 2 minggu sekali ini harus dilantunkan, diwiridkan Kang Adi, dipakai ya, dibacakan biar seperti kalau golok ya, kalau biasa terus mungkin semakin tajam main juga. Jadi jangan dibiarkan, dan energinya itu kita harus bisa merasakan sahabat. Bagaimana nanti kalau kita udah puasa dan dari wirid pun itu udah ada getaran-getaran energi ke tangan kita, dan mengobati seperti tadi. Kalau udah selesai, bacakan kalimat yang Abah tadi bacakan, dari ya Bismillah 11, Al-Fatihah 7 kali, dan getaran tangan ini jangan diada-ada, jadi energinya itu harus betul-betul seadanya itu. Ya, seadanya yang telah kita pelajari. Lalu kita minta pertolongan atau permohonan sama Sang Pencipta, karena Sang Pencipta lah yang akan memberi segala-galanya. Biar kalimat ini diberi kekuatan, dan energi ini sebetulnya udah seperti bawang putih ini Kang Adi, emang energinya cukup bagus untuk mengusir hal-hal energi yang negatif. Percaya atau tidak, ini untuk yang percaya, yang berminat silakan. Dan caranya kalau udah dibacakan, lalu kita hembuskan, topikkan, dan kita, kalau orang itu sekujur badannya energinya kita gosokkan aja, diwasul aja turun ke bawah, dan tiap menggosok sahabat tahan dengan Allahu Akbar sambil dilus, Allahu Akbar, dibacain ya. itu. Jadi tangan kita masukkan Allahu Akbar, jadi semua napas. Nah itu ntar akan ada perubahan. Kalau energi gangguan, orang itu akan berteriak. Adik, kok Abah ibaratnya, karena ini sahabat kalimat ini, maaf, mengasih kalimat ini yang Abah jalankan. Abah bukan atau skenario setting yang mengadakan, tidak, dan Abah ini seadanya. Dan Abah itu dari mana, itu rahasia ya, karena di perjalanan seseorang itu ya, dan cuma Abah memberi pengalaman, dan mudah-mudahan kalimat-kalimat ini bisa bermanfaat dan bisa menjaga diri kita pribadi. Kalau tidak dipuasain bagaimana? Kalau menurut Abah bisa sih bisa Kang Adi, cuman ini kurang abdol ya, dikarenakan kita ibaratnya punya golok, beli langsung ya, tidak diasah. Bekas sih ada, tapi kemampuannya kurang. Maka kita lebih sempurna, tajamkanlah, tajamnya itulah kita kosongkan diri kita pribadi. Nah, mengosongkannya itu sahabat, kita
berpuasa ya kalau dibilang puasa atau tirakat 1 hari, dan puasanya itu tidak ditentukan mau hari apa hari apa, silakan, yang penting pelaksananya itu makan puasa itu jam 5 sore sampai jam 6. Kalau udah adzan maghrib kita melakukan sholat, jadi udah itu jangan makan ya pokoknya kita udah melakukan puasa, jadi malam pagi ketemu maghrib itu kita selesai. Nah itu bisa sahabat rasakan, dan kalau yang minat silahkan, dan gunakanlah kalimat ini, dikarenakan dari kalimat di situ sahabat, wa mahyaya wa mamati billahi rojiun, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, kun ya. Untuk manusia, untuk makhluk gaib manapun, sesaktinya gaib, sesaktinya manusia, tetap ada yang punya dan ada yang menguasainya, yang lebih kuasa. Itu siapa? Yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka untuk manusia, sehebatnya manusia, tetap kita harus merendahkan diri. Punya ilmu lebih hebat, gunakanlah ilmu itu sebaik-baiknya. Dikarenakan kenapa? Ilmu juga itu akan mendakwa, Kang Adi, kalau kita digunakan sewena-wena lah. Ya, dikarenakan kerasnya ilmu itu mujizat. Kalau tidak dikasih mujizat, mungkin kalimat apapun itu tidak akan terjadi. Maka suka ada kalimat orang kesurupan, katanya dikasih ayat ini kok gampang panas. Ya, sepertinya ayat kursi ya. Ayat 15. Nah, dari Abah maaf, ini jangan menyalahkan kalimatnya. Karena yang namanya kalimat sahabat itu udah yakin, udah jelas. Sang pencipta menciptakan dan menurunkan itu untuk menjaga diri kita pribadi dari gangguan-gangguan makhluk-makhluk yang diciptakan sang pencipta, tapi tidak mentah. Nah, koreksi apa kekurangan diri kita pribadi, karena kalau kalimatnya itu udah yakin, lantunan ayat-ayat suci Al-Quran, Kang Adi, itu udah ada kalmanya, tinggal kita menguasainya, melaksanakannya bagaimana caranya. Nah di situ. Nah maka dari Abah, sahabat, mudah-mudahan kalimat yang Abah berikan mudah-mudahan bermanfaat dan bisa menolong orang banyak. Kalau kita tercapai, ya sahabat tercapai lah. Abah doakan ya. Gunakan kalimat ini sebaik-baiknya. Kita jangan merasa jangan merasa sombong, dikarenakan Allah itu tidak memilih dan memilah. Kalau kita sombong, merasa wah ya sudah menyebut kita, itulah yang akan merugikan diri kita pribadi. Jangan. Andainya sahabat tercapailah yang minat, mengobati sembuh, justru kita harus mendoakan sama yang kuasa, karena udah diberi kekuatan, diberi mujizat. Nah di situ, dan jangan sampai ilmu saya ini bagus. Nah itu yang paling akhirnya timbul dari kita ya. Maka dari Abah nitip, bila mana kalimat ini tercapai dan kalimat ini bisa dibuktikan dan bisa dicoba, dikarenakan Abah ya bisa disebutkan di kampung Abah, sahabat, Abah juga suka menolong, sahabat. Ya kalau dibilang banyak sih enggak, suka ada lah yang dari Cianjur, dari Lampung juga pernah ada, dari Bandung, Garut, ya macam-macam lah yang datang. Cuman pengobatan Abah kebanyakannya seperti tidak melakukan atau pakai pusaka, tidak sahabat. Abah cuman kalimat seadanya. Abah yang kalimat-kalimat yang Abah dapat lah, dikarenakan Abah yakin kekuatan sang pencipta yang Abah kuasai, diberi kekuatan, dikarenakan tidak mungkin orang jauh datang kalau tidak percaya. Maka Abah
sebisanya abah laksanakan, dan alhamdulillah sahabat, yang abah ditolong, Alhamdulillah sembuh ya, ya. sehat. Cuman abah tidak apa seperti orang-orang lain lah Kang Adi, seperti nolongnya itu tidak. Kalau abah cuman kalau ada yang datang pasti abah dibantu. Nah kasihan jauh-jauh kalau tidak ditolong kan kasihan. Iya. Maka kalimat ini, bah ini kegunaannya bagaimana ya yang tadi ini bisa mengusir energi seperti untuk rumah kosong, untuk seperti ini Kang Adi rumah kosong udah lama ya, bisa ditelisir sahabat pakai air dan garam, masukkan seperti ini, masukkan bawang putih masuk ke air, ini juga bawang merah masuk ke air tapi digeprek dulu dan garam. Nah sudah di dalam ini kalimat yang abah tadi bacakan dulu tangannya kalau boleh ini di bawah sahabat, dan kita di sini. Ntar ini ada dua tangan ini akan ada suatu energi getaran untuk membaca kalimat itu, dan kita jangan diada-ada, seharusnya tahan, jangan sampai apa getaran itu dibikin-bikin. Jadi harus merasakan betul-betul energi itu dari kalimat itu. Kalau energinya udah besar, udah selesai, tutup ke sini sahabat, lalu ditiupkan. Kalau ke orang sakit, kalau mau di perut dari atas ke bawah bacakan. Dan kalau lagi mengucapnya semua dibaca tidak, karena kan udah di sini. Kalau untuk menutupnya kita cukup membacakan takbir Allahu Akbar sambil dibasuh ya. Nah itu sahabat, ya mudah-mudahan bisa bermanfaat, bisa berguna. Dikarenakan menurut perjalanan, karena kenapa bah kok ini bawang putih, bawang merah, abah kok tahu bisa dikarenakan ya abah juga ini dari orang tua sahabat. Dikarenakan waktu, nah abah akan bercerita ya sebentar biar tahu. Kanjeng Nabi Sulaiman alaihi wassalam sahabat, dia menanyakan kepada, kalau dibilang raja jin ya, rajanya jin. Dan maka di situ raja jin itu mengatakan, bahkan dia bilang sama kepada Nabi Sulaiman alaihi wassalam, di waktu itu mungkinnya abah juga dari orang tua tapi udah wafat sahabat, cuman beliau seorang guru abah, bukan abah sombong, beliau dari ahli malaikat juga Kang Adi. Maka abah menanyakan, dan akhirnya si raja jin itu mengatakan, bahkan seperti bawang putih, bawang merah, bambu kuning nih, walaupun di sini tidak ada sahabat bambu kuning, kunyit ini itu apa mempunyai energi kekuatan, bisa disebut untuk mengusir energi-energi seperti itu. Karena kan bocoran rahasia itu dari raja jin, dikarenakan makhluk-makhluk dari kami, bahkan dia itu takut benda-benda seperti ini. Nah ini sengatannya beda, seperti bawang merah sahabat, ini sengatannya beda. Maka makhluk-makhluk energi yang negatif, baunya ini dan seperti ini garam, apalagi kalau garam kasar sahabat lebih bagus itu untuk apa, analisir lebih bagus, pakai garam lebih gede ya. Maka dari itu kekuatan dari makhluk-makhluk gaib, maka Nabi Sulaiman itu bertanya, kenapa makhluk-makhluk kamu takut sama itu? Iya emang takut, karena rasa itu ada di kami. Kenapa bah? Raja jin itu ngasih tahu sama Kanjeng Nabi Sulaiman kan, cuman abah juga nggak begitu detail, cuman beliau kan udah berjanji, saya diciptakan sebagai raja jin untuk tujuan di jalan benar, kata jin itu. Tapi itu gontok-gontokannya, perpecahannya Kang Adi. Maka itu jin itu dua partai, itu ada yang posisinya kelakuannya baik gitu. Ya ada yang baik, ada yang jelek. Loh kok abah, makanya dibilang abah, ada yang bilang
kok si Abah tahu positifnya gaib, negatifnya gaib gitu kan. Ya. Kita jangan mengungkit ke energi gaib ya Kang Adi. Manusia aja lah. Oh iya benar. Biar apa mudah dimengerti sahabat. Kalau dibilang sahabat, manusia itu udah yakin positif semua. Kemungkinan jawaban Abah tidak. Kalau manusia positif semua, tidak ada hukuman-hukuman atau penjara ya. Ya. Kemungkinan di dunia ini tidak akan ada pencurian dan sebagainya. Maka negatif positif kemungkinan manusia itu juga ada. Nah di alam gaib juga sama. Positif itu yang bisa membantu atau tidak apa mengganggu lah. Yang negatif ya yang seperti jin itu bisa berwujud apapun bisa. Dia mau jadi bermakhluk setan merah dan sebagainya tetap perwujudannya dari sana karena beliau bisa berubah-ubah karena maka rajanya jin itu udah ngasih tahu. Maka dibilang positifnya negatifnya gaib, maka di ayat suci Al-Quran tercantum wa ma khalaqtul jinna illa liya'budun, dalam arti antara jin dan manusia itu tetap harus ibadah. Jadi antara manusia dan jin itu yang pertama itu juga masih jin Kang Adi. Maka di situ dikasihlah lontaran ibadahnya manusia itu di mana dan ibadahnya itu jin itu di mana. Jadi masing-masing ada perjalanan. Nah, dan inilah ya khasiat ini untuk mengusir energi-energi. Kalau dibilang ini apesnya para makhluk negatif. Jadi kalau makhluk gaib bah sama ini takut. Kalau percaya gaib yang negatif, yakin sama benda-benda seperti ini. Apalagi kalau ini ada kalimatnya yang memberikan lebih kuat karena kita meminta mujizat sama sang pencipta, lebih abdol dikarenakan ibaratnya manusia sama. Jadi tidak hanya makhluk gaib yang takut seperti benda ini, tapi kita harus merasakan apa coba kalau manusia. Sang Abah tadi bilang manusia itu sehebatnya manusia bisa apa sepertinya batu ya dipukul sampai hancur. Tapi kalau dia lihat atau takut sama cacing, dia lari terbirit-birit Kang Adi. Jadi semua perjalanan dan semua manusia dan makhluk itu ada kelemahannya. Cuman kita kalau dibilang itu harus apa ya? Kalau dibilang sepele ya. Tapi itu emang kalau dipelajari sahabat itu lebih kita bisa menjadi ilmu juga. Dan dari Abah ucapkan ya, bila mana dari kata-kata maupun dari Kang Adi ada kesalahan dari Abah, dikarenakan sahabat kalau kata udah keluar tidak bisa dibalikan lagi, dan Abah mohon maaf. Dan mudah-mudahan kalimat-kalimat tadi bisa bermanfaat, dan kalimat itu tidak hanya untuk mengobati, bisa menjaga diri kita pribadi dari gangguan teluh energi gaib, dan kita bisa mengobati orang banyak. Dan dari Abah jangan coba untuk disombongkan dan jangan apalagi ditarget. Kalau menolong orang tidak boleh sahabat ya. Kita menolong harus ikhlas. Maka di situ ada surat Al-Ikhlas banyak lah kali. Jadi kita kayak harus seperti padi, bukan arti kita harus nunduk, tidak. Jadi kita harus saling menghargai karena kan semua itu sama sahabat. Mau jenderal, pangkatnya di mana, tetap kalau manusia itu sama. Bah beda bah, iya bedanya itu dari mana, dari tahta. Tapi kalau namanya manusia sama, di mana samanya? Kalau kita orang Islam coba masuk ke masjid, mau imamnya tukang kuli, kalau seandainya tukang bangunan, imamnya sedangkan di belakangnya makmumnya jenderal, itu tidak peduli. Nah itulah di situ. Tidak mungkin ibaratnya wah saya pangkatnya ini tertinggi harus imam. Kalau sang pencipta itu tidak memilah, tetap manusia tetap sama, cuman yang membedakan tahta dan kehormatan. Untuk sahabat semua, itulah yang Abah sampaikan. Mudah-mudahan kalimat Abah bisa tercapai, dan gunakanlah sebaik-baiknya, bermanfaat, jangan dipakai sombong. Kita harus saling
menghormati kepada maupun agama manapun, kita harus baik. Jangan memilih karena kan itu masih ciptaan Sang Pencipta, dikarenakan Allah tidak memilih bahkan ini orang tidak. Kalau memandangnya kebaikan hatinya, wujud manusianya yang harus dipandang. Walaupun kita agama Islam, tetapi kalau diri kita pribadi kelakuannya tidak sesuai dengan aturan Islam, tetap Islam itu tidak akan menjaga diri kita pribadi. Jadi tetap hak diri pribadi yang akan bisa menyelamatkan itu perjalanan dan perilaku. Itu dari Abah. Mungkin cuma itu dari Abah. Abah tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.